Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. AC Milan tengah membidik bek tengah baru setelah kedatangan Matteo Gabbia. Salah satu nama yang mencuat adalah Jean-Claire Todibo. Namun, kabar terkait kepindahannya masih dipenuhi dengan kerumitan. Laporan dari RMC Sport mengungkapkan minat beberapa klub top Eropa termasuk Milan, Manchester United, dan Chelsea terhadap Todibo. Performa luar biasa Todibo musim ini telah memikat perhatian, namun kepergiannya dalam waktu dekat tidak terlihat memungkinkan. Todibo yang berusia 24 tahun telah menjadi pilar kuat pertahanan Nice. Klub tersebut hanya kebobolan 9 gol di Liga, menjadikan mereka yang paling tangguh dalam bertahan di Ligue 1. Unggul atas PSG dan Lille yang kebobolan 14 gol, dan sebagian besar kontribusi Todibo yang bermain di level yang sangat konsisten. Meski telah menunjukkan minat, proses transfer Todibo masih dianggap rumit. Namun spekulasi seputar Fikayo Tomori yang dikaitkan dengan kepindahan ke Bayern Munchen membuat manajemen Milan ingin mempersiapkan opsi alternatif. Chelsea dan Manchester United juga tertarik pada Todibo, dan secara finansial mereka tidak akan mengalami kesulitan dalam mengamankan kesepakatan. Tottenham Hotspur sebelumnya juga menyatakan minat pada Todibo beberapa bulan lalu dan kemungkinan akan mempertimbangkan kembali upaya mereka di musim panas mendatang. Auguste Nice menempati posisi kedua di klasemen, enggan melepas bek andalannya sebelum 31 Januari. Kemitraan Todibo dengan Dante di lini belakang telah berjalan dengan baik yang membuat klub menuntut tawaran yang substansial untuk mempertimbangkan penjualan. Menariknya, AC Milan telah tertarik pada Todibo setidaknya sudah setengah dekade lalu, bahkan sejak masa keberadaannya di Barcelona. Kini potensi kepindahannya ke Serie A masih menjadi tanda tanya besar bagi Rossoneri. Yacine Adli memberikan pandangan tentang transisi perannya ke lini tengah baru-baru ini, sambil juga memberikan insight tentang pengalaman bekerja dengan Zlatan Ibrahimovic dalam peran barunya di klub. Adli mengakui bahwa beberapa bulan terakhir ini merupakan masa yang berbeda baginya di Milan. Awal musimnya penuh dengan peluang setelah penampilan cemerlang dalam pramusim. Namun kemudian dia tampak menghilang dari sorotan sebelum kembali ke posisi utama dalam beberapa pertandingan terakhir. Masa-masa ini adalah momen baru bagi saya. Saya sedang belajar peran yang lebih dalam ini. Waktu diperlukan untuk menguasainya, tapi saya rasa sedang bergerak di jalur yang tepat. Bulan-bulan awal cukup menantang, tapi sekarang saya fokus untuk terus memperbaiki performa. Bermain memungkinkan saya menemukan ritme yang benar, ucap Adli dalam wawancara dengan Sky setelah kemenangan melawan Empoli. Ibra adalah pemimpin, kami tahu kehadirannya membawa sesuatu yang berbeda bagi kami. Meskipun tidak banyak bicara, dia di sini untuk membantu tim dengan pengalamannya. Adli mencatat pengaruh positif dari Ibrahimovic yang tidak hanya memberikan kontribusi di lapangan tetapi juga memainkan peran penasihat yang penting bagi para pemain muda dalam skuad Milan. Ibrahimovic adalah seorang pemimpin. Kami tahu kehadirannya membawa sesuatu yang berbeda bagi kami. Meskipun tidak banyak bicara, dia di sini untuk membantu tim dengan pengalamannya, tegas Yacine Adli. Theo Hernandez menegaskan bahwa kebersamaan di antara skuad AC Milan terjaga dengan baik di bawah kepemimpinan Stefano Pioli. Setelah kemenangan 3-0 melawan Empoli di Stadio Carlo Castellani pada minggu kemarin, Hernandez juga memberikan komentar mengenai perannya yang berubah di dalam tim. Pertandingan melawan Empoli menjadi momen vital bagi Milan. Ruben Loftus-Cheek dan Olivier Giroud membawa tim unggul di babak pertama. Sementara Chaka Traore menambah gol di akhir babak pertama memastikan kemenangan bagi Rossoneri. Pioli melakukan beberapa perubahan dalam susunan tim dari pertandingan sebelumnya melawan Cagliari. Beberapa pemain seperti Mike Maignan, Simon Kjaer, Loftus-Cheek, Christian Pulisic, Rafael Leao dan Olivier Giroud kembali dimainkan, memenuhi peran baru di tengah krisis cedera yang melanda tim.
Theo Hernandez memberikan pandangannya kepada Sky setelah pertandingan melawan Empoli. Dia mengungkapkan kegembiraannya atas kemenangan tim serta membicarakan rumor seputar Pioli dan perannya yang berubah sebagai bek tengah dalam komentarnya yang dikutip oleh Milan News. Kami melewati masa sulit, tapi kami senang bisa meraih kemenangan. Kami bermain sebagai tim solid dan tidak terganggu oleh komentar luar. Kami selalu mendukung Pioli sepenuh hati. Kami tidak peduli dengan komentar orang di luar sana. Kami bersama pelatih sampai akhir, tegas Theo Hernandez. AC Milan menjadi salah satu klub Eropa yang menunjukkan minat serius dalam merekrut bek muda Brest, Lilian Brassier. Kabar ini muncul pada Jumat pagi, mengindikasikan ketertarikan klub Serie A terhadap pemain belakang berusia 24 tahun ini. Brassier, yang saat ini terikat kontrak dengan tim Ligue 1 hingga musim panas 2025, dikabarkan siap meninggalkan Brest. Kabar terbaru dari Gianluca Di Marzio menyatakan bahwa Brest bersedia menjualnya dengan syarat harga yang sesuai. AC Milan bersama dengan klub lain seperti Monaco dan Porto dikabarkan tertarik merekrut Brassier. Monaco bahkan telah mengajukan tawaran sekitar 11 juta euro untuk sang pemain, tetapi Milan berharap untuk memanfaatkan keinginan Brassier untuk bergabung dengan Rossoneri sebagai kekuatan dalam proses negosiasi. Diperkirakan biaya transfer Brassier akan melampaui 10 juta euro. Brest sebenarnya berharap dapat mempertahankan Brassier setidaknya hingga akhir musim 2023-2024. Bahkan jika kesepakatan dijalin dalam jendela transfer saat ini, namun Milan menginginkan jasanya segera, menciptakan potensi situasi yang harus diatur secara hati-hati. Meskipun belum ada kesepakatan yang final, AC Milan berencana untuk terus berhubungan dengan pihak klub Prancis dalam beberapa minggu ke depan, mengeksplorasi kemungkinan transfer untuk mendatangkan Brassier ke San Siro. Hal ini menandai langkah serius Rossoneri dalam memperkuat barisan pertahanan mereka dengan bakat muda berpotensi dari Liga Prancis. AC Milan berhasil mengamankan kemenangan meyakinkan saat bertandang ke markas Empoli pada pekan ke-19 Serie A. Anak-anak asuh Stefano Pioli menang dengan skor 3-0. Ruben Loftus-Cheek membuka keunggulan di menit ke-11. Kemudian Olivier Giroud menggandakan lewat titik penalti di menit ke-31 dan pemain pengganti Chaka Traore menutup pesta dengan golnya di menit ke-88. Sebelum mengalahkan Empoli, Milan selalu gagal menang dalam 4 laga tandangnya di Serie A. Mereka 3 kali seri dan sekali kalah. Namun tren negatif itu telah berakhir dengan kemenangan 3 gol tanpa balas di Stadio Carlo Castellani. Dalam 4 laga tandang di Serie A sebelum melawan Empoli, Milan 3 kali seri dan sekali kalah. Mereka seri 2 sama dengan Napoli dan Lecce, kalah 2-3 dari Atalanta, kemudian seri 2 sama dengan Salernitana. Dalam 4 laga tandang itu, Milan selalu mencetak 2 gol, tapi gawang mereka juga selalu kebobolan minimal 2 gol. Ketika melawan Empoli, Milan berhasil menjaga gawangnya dari kebobolan. Di lain pihak, Milan mencoploskan 3 gol ke gawang Empoli untuk mengakhiri tren negatif mereka dalam laga-laga tandang. Dengan hasil kontra Empoli, berarti Milan tak terkalahkan dalam 6 laga terakhir di semua kompetisi. Milan menang 5 kali dan seri sekali. Milan mengalahkan Newcastle 2-1 pada laga pamungkas fase grup Liga Champions, menumbangkan Monza 3-0, imbang 2 sama dengan Salernitana, menaklukkan Sassuolo 1-0, membungkam Cagliari 4-1 di babak 16 besar Coppa Italia, kemudian memukul Empoli 3 gol tanpa balas. Berikutnya Milan akan turun di babak perempat final Coppa Italia. Milan akan main kandang kontra Atalanta 11 Januari mendatang. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.